Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini, Laila membagi 6 tips buat teman-teman yang ingin napasnya panjang atau lebih lama dari sebelumnya, dan kalian bisa mengontrol napas kalian dan juga sekaligus memperindah suara kalian, teman-teman. Semoga tips ini bisa membantu kalian dan memberikan solusi terhadap napas kalian ya teman-teman tentunya. Dan tips ini sangat berguna bagi teman-teman yang hobi bernyanyi, mengaji, bahkan azan juga bisa loh gunain tips ini. Dan gak bisa itu jika hobi kalian teriak-teriak. Tapi tips ini tidak digunakan untuk teriak-teriak ya teman-teman, karena akan mengganggu kedamaian seseorang. Nanti yang ada malah begitu teman-teman, jangan ya, karena itu bahaya ya teman-teman. Karena mengganggu kedamaian seseorang itu tidak boleh ya teman-teman, karena akan menimbulkan permusuhan. Jadi jangan ya teman-teman. Jadi gunakanlah tips ini dengan yang bermanfaat. So teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Kalian gak bakalan nyesel menekan tombol ini. Yang ada kalian sudah menolong channel Laila terus berkembang. Dan aktifin juga loncengnya supaya kalian selalu update dengan video-video terbaru Laila, dan Laila semakin semangat buat videonya. Beri juga like kalian, share ke semua sosial media kalian, dan tinggalkan komennya di bawah ini dengan komen-komen yang positif ya teman-teman. Terima kasih. Lanjut ke videonya. Nah, yang mana tips ini berdasarkan dari pengalaman aku yang diajarkan oleh umi aku sendiri teman-teman waktu aku masih kecil. Aku sangat aktif menggunakan tips ini ketika aku kelas 2 SD. Udah sangat lama ya teman-teman. Dan sekarang aku udah nggak pernah lagi menggunakan tips ini. Jadi sekarang aku mulai kembali menggunakan tips-tips ini. So aku membagi tips ini juga untuk kalian, tidak hanya untuk aku pribadi tapi juga untuk kalian semua. Dan langsung aja ya teman-teman ke tips yang pertama, yaitu tahan napas. Tahan napas ini tips yang paling utama kita lakukan ya teman-teman, karena ini sangat berperan penting dalam melakukan pernapasan. Sebelum kalian melakukannya, terlebih dahulu kalian harus mencari tempat yang jauh dari keramaian atau tempat yang agak sunyi dan jauh dari kejahilan. Karena kalau kalian sedang menggunakan tips ini berada di keramaian serta kejahilan, yang ada kalian nanti digangguin loh teman-teman, dijahilin. Saat sedang kalian melakukan tahan napas, nanti ada-ada aja yang membuat lucu-lucuan sehingga menghilangkan konsentrasi kita. Dan ada juga yang nanti yang jahil masukin makanan ke mulut kita lah dan menggelitik-gelitik kita, dan itu gak seru ya teman-teman, dan itu pasti akan mengganggu kita untuk melakukan tips ini. So sebelum kalian melakukan tips ini, terlebih dahulu kalian mencari tempat yang aman tentunya ya teman-teman. Dalam melakukan tahan napas ini, kalian harus benar-benar bisa tahan nafas kalian sampai mana kalian sanggup ya teman-teman. Jangan kalian paksain, yang ada nanti kalian malah drop. Dalam tips ini, terlebih dahulu menarik napas kalian sebelum menahan napas. Setelah kalian tahan napas kalian dan rasa-rasanya kalian sudah tidak sanggup lagi, kalian bisa menghembuskan napas kalian dan cepat menarik napas kembali supaya tidak terjadi hal yang fatal. Tips yang kedua, menahan napas di dalam air. Dalam melakukan tips ini, kalian tidak perlu merendam seluruh anggota tubuh kalian, tapi kalian hanya merendam kepala kalian saja ya teman-teman. Kalian harus mempersiapkan ember dan juga air. Kalau kalian ingin melakukan tips yang kedua ini, tidak ada ember dan air, itu nggak bakalan terjadi teman-teman. Dan embernya juga harus kalian periksa loh teman-teman, jangan sampai bocor ataupun pecah. Kalau bocor dan pecah, nanti airnya mubazir, karena Allah tidak suka dengan hambanya yang mubazir, karena itu merupakan sifat yang tercela. Dan kalian harus menggunakan air yang sedang-sedang saja ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan air panas atau air tinggi, nanti kalian akan merasakan kesakitan, dan itu akan menimbulkan masalah juga ya teman-teman. Jadi kalian harus memperhatikan airnya juga. Airnya sedang-sedang saja ya teman-teman. Tapi dalam melakukan tips ini, kalian harus menerima konsekuensinya juga ya teman-teman jika kalian tidak berhati-hati. Karena waktu kecil aku sering banget ngerendam kepala ke dalam air sama adik aku, karena waktu kecil tuh suka banget main-main air.
Jadi sekalian untuk melatih pernapasan, kami juga main-main air. Ini kejadiannya pada adik aku sendiri ya teman-teman. Ketika kami ingin merendam kepala, dia udah gak sanggup lagi ngerendam kepalanya ke dalam air, tapi dia tidak ngangkat kepalanya ke atas. Dia masih bertahan di dalam air, dan ketika napas dia udah gak sampai, akhirnya dia meminum air tersebut dan airnya masuk ke hidung. Dia bangkit, lalu di situ dia menangis karena dia batuk-batuk juga, hidungnya perih, kayak di situ dia nangis. Jadi teman-teman, kalau kalian udah gak sanggup lagi menahan napas di dalam air, jangan kalian tahan karena akan berakibat fatal ya teman-teman. Itu bahaya teman-teman. Kalau kalian udah gak sanggup lagi menahan napas di dalam air, segeralah kalian mengangkat kepala ke udara. Tips yang ketiga, kalian harus kurang-kurangin minum es. Minum es banyak-banyak itu nggak baik ya teman-teman. Kalau bisa kalian jangan minum es, kalau bisa ya teman-teman. Dan aku juga lagi belajar untuk tidak minum es. Tapi kalau udah panas, terasa gerah, pasti aku minum es. Aduh, memang nggak bisa ya jauh dari es. Tapi aku kurang-kurangin minum es, karena aku juga harus menjaga pernapasan aku, menjaga tenggorokan dan juga kesehatan aku teman-teman. Tips yang keempat yaitu zikir satu nafas. Ini aku beri sendiri namanya karena zikir pada umumnya adalah 33 kali. Jadi kita usahakan zikir sampai 33 kali itu hanya satu kali bernapas. Jadi sebelum kita berzikir, kita harus tarik dulu napas kita dalam-dalam, baru kita berzikir. Gak boleh cepet-cepet dan gak boleh lambat-lambat sekali. Sedang-sedang saja ya teman-teman. Selain kalian melakukan tips ini, kalian juga mendapatkan pahala. Tapi jika kalian ikhlas. Oke, kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu perbanyak minum minuman yang bervitamin. Jadi teman-teman, kalian harus memperbanyak minum minuman yang bervitamin agar tubuh kalian tuh selalu fit, selalu sehat, dan napas kalian juga bagus gitu. Karena tenggorokan kita juga perlu yang bervitamin gitu ya teman-teman. Itu juga akan berpengaruh ke tenggorokan kita, membantu memperbaiki suara kita, nafas kita. Misalnya teman-teman yang sering minum minuman yang berwarna, teman-teman jangan minum minuman yang berwarna lagi. Jangan minum minuman yang tidak baik. Minum minuman yang berwarna itu belum tentu bagus loh teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman lebih minuman yang bervitamin aja. Air putih itu lebih bagus dari segalanya teman-teman, supaya pita suara kita ini tetap terjaga. Nah, selain teman-teman melakukan tips-tips tersebut, kalian juga harus menggunakan tips yang keenam ini teman-teman, yaitu mengurangi makan atau mengonsumsi makan makanan yang berminyak teman-teman. Mengonsumsi makan makanan berminyak secara berlebihan itu kalian kena penyakit teman-teman. Pernapasan kalian juga terganggu, sehingga kalian tidak bisa menghasilkan suara yang indah, yang baik dan merdu. Kalian gak bakalan bisa dapetin itu karena kalian terlalu sering dan saking banyaknya mengonsumsi makan-makanan berminyak. Jadi kalian harus mengkonsumsi makanan berminyak itu seperlunya aja ya teman-teman, seperlunya aja, jangan berlebihan. Nah, itulah dia tips-tips yang udah aku berikan kepada teman-teman supaya tips ini bisa membantu teman-teman. Dan maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam video ini. Laila mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran juga ya teman-teman. Dan mohon maaf juga kalau Laila bicaranya masih belepotan karena ini baru-baru pertama ya teman-teman. Laila mohon maaf jika dalam pembuatan videonya tidak seperti apa yang kalian inginkan. Tips ini berdasarkan dari pengalaman yang udah Laila lakukan ya teman-teman, yang Laila dapatkan ilmunya dari Umi Laila sendiri teman-teman. Dalam melakukan tips ini tentunya kalian harus melakukan suatu proses dan kesabaran. Tidak ada semuanya yang instan teman-teman. Walaupun mie itu namanya mie instan, tapi sebenarnya mie itu tidak instan teman-teman. Kita harus membelinya dulu, membukanya, memasaknya. Pokoknya kita harus membuatnya menjadi seperti mie yang sudah siap disajikan teman-teman. Nah, kata instan itu tidak ada sebenarnya teman-teman, tapi proses dan juga kesabaran. Jadi teman-teman, semoga berhasil dalam melakukan tips-tips ini dan memberikan manfaat kepada teman-teman semua.
Jika kalian suka dengan videonya, beri like kalian, share ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komennya di bawah ini dengan komen-komen yang positif ya teman-teman, yang bisa membangun channel ini terus berkembang. Teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai habis tanpa skip sekalipun, Laila terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe dan aktifin loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Tunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.